kita bisa bersua kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selawat dan salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, teladan panutan bagi kita semua dalam meraih kebahagiaan dunia akhirat insyaallah. Anak-anak dan kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mohon Adik Priyanti untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Terima kasih Ade Suryanti yang sudah memimpin kita dalam doa. Semoga ini pelajaran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, Bapak minta semua berdiri dulu. Bapak akan absen sekaligus mengecek kerapihan, kebersihan anak-anak sekalian. Ade Sabrina ada? Hadir, Pak. Abdul Latif? Hadir, Pak. Wah, hadir semua ya? Alhamdulillah. Rupanya kelas ini rajin-rajin ini. Ini semangat ini Bapak kalau begini, rajin semua siswanya. Baik anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Wah, alhamdulillah semuanya hafal lagu Indonesia Raya. Kencang nyanyinya. Ini berarti insya Allah mungkin nanti ada yang akan jadi pejabat nanti, insya Allah ya. Amin. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak ingin tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Abdul Latif masih ingat orang pelajaran minggu lalu? Hah? Tidak ingat? Masalah nikah, Pak. Oh, masalah nikah, ya benar ya. Minggu lalu kita belajar tentang nikah pada materi pengertian dan dalil pernikahan. Nah, pada hari ini kita juga masih akan belajar tentang pernikahan, yaitu pada bagian ini ada masalah yang perlu kita perhatikan dalam pernikahan itu. Ini ada bagian tujuan, ada bagian dalil nikah dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Coba sampai 3. Nah, sudah. Yang dapat nomor 1 gabung di nomor 1, yang dapat nomor 2 coba gabung di nomor 2, dan begitu juga dengan nomor 3. Ya, sudah Pak. Sudah ya, sudah pada kelompoknya masing-masing. Baik. Sudah Pak. Bapak akan sampaikan dulu tujuan yang orang hendak capai dalam pembelajaran ini, yaitu setelah pembelajaran ini anak-anakku sekalian diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, baik anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin ada di antara anak-anakku yang pernah mendengar tentang pernikahan. Abdul Latif, pernah dengar tentang pernikahan? Iya, Pak. Pernah. Ini rupa cita-cita ini Abdul Latif mau menikah ya? Berdoa. Baru 2 kali. Nah, jangan dulu ya, usahakan dulu selesai sekolah, raih dulu baju wisudamu sebelum baju pengantinmu ya. Kalau menikah lebih dulu, mau undang Pak Bapak, yang mau hadir Pak Bapak di acara pengantin kalau belum selesai kuliah, kalau semua menikah. Baik, ini anak-anak sekalian, coba semua kelompok perhatikan. Ini Bapak akan tampilkan Quran surah Az-Zariyat ayat 49 ya. Nah, ayat 49. Jadi ini setiap kelompoknya kan sudah ada ketuanya masing-masing ya.
Dan ini Bapak sudah pilih setiap kelompok ada alumni madrasah di sini, bahkan ada yang pesantren. Jadi nanti coba yang sudah pandai mengaji dibimbing temannya, kita tutor sebaya, dibimbing yang belum bisa mengaji, kita baca surah Az-Zariyat ayat 49. 5 menit boleh ya? Shadaqallahul azim. Sudah ya, sudah semua ya? Semua kelompok sudah membaca? Nah, selanjutnya coba kita amati gambar pada kolom membuka relung kalbu. Ini coba dibuka paketnya, ada pada halaman 124. Silahkan dibuka. Nah, setiap kelompok coba diamati itu gambarnya. Dan setelah diamati, silahkan dituliskan kesimpulan apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari gambar tersebut. Nah, kelompok 1. Nah, berikut kelompok 2. Alhamdulillah, semuanya bisa ya. Jadi semuanya pandai meramu sebuah kesimpulan dari menyimak atau mengambil sebuah gambar. Anak-anak sekalian memang anak-anak yang insya Allah menjadi penerus bangsa nanti ya. Kemudian coba ini cermati coba halaman 126 yaitu mengkritisi sekitar kita. Itu ada beberapa hal yang perlu kita amati. Nah, di situ ada ditulis tentang single parent ya, single parent. Ini benarnya istilah untuk menyamarkan perbuatan zina sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat single parent ini istilah halus untuk orang yang hamil di luar nikah ya, dan harus dia membesarkan anaknya sendiri karena laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab. Nah, coba Muni amati, Muni diskusikan tentang fenomena ini. Ini problem sosial di masyarakat kita, yaitu sekarang banyaknya anak-anak yang remaja yang hamil di luar nikah. Bahkan Muni senior lalu itu banyak yang hamil di luar nikah. Nah, tidak perlu Muni tahu siapa DP nama, yang jelas ada. Ini mungkin saya pernah dengar itu sebaiknya dijadikan pelajaran. Baik, sudah ya, sudah ada kesimpulan tentang mengkritisi sekitar kita. Ya, coba satu-satu setiap kelompok perwakilan coba dipresentasikan, disampaikan apa kesimpulan yang didapatkan dari mengkritisi sekitar kita. Bagus. Terima kasih, ini luar biasa semuanya semangat-semangat dan semuanya cerdas-cerdas. Alhamdulillah. Ini tambah semangat orang mau belajar kalau anak-anak didiknya seperti ini. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita, mungkin ada hal yang ingin tanyakan, yang anak-anak sekalian ingin tanyakan terkait dengan pernikahan. Nah, coba kalau ada yang mau bertanya sebelum kita masuk, atau tentang mengkritisi sekitar kita tadi, fenomena sosial di masyarakat kita. Nah, tidak ada? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kemudian anak-anakku sekalian, setiap kelompok Bapak harapkan bisa membaca materi yang sudah Bapak bagikan. Untuk kelompok 1 itu membaca masalah pengertian pernikahan dan dalil pernikahan. Kelompok 2 hukum pernikahan dan tujuan pernikahan. Kemudian kelompok 3 rukun dan syarat pernikahan dan mahram. Apa yang dimaksud dengan mahram? Nah, sudah semua? Sudah selesai diskusi? Sudah ada kesimpulannya? Nah, coba setiap kelompok presentasikan. Luar biasa. Semua kelompok dapat mempresentasikan dengan baik dan luar biasa semua. Kesimpulannya ini rupa sama dengan mahasiswa yang presentasi makalah di muka. Luar biasa ini. Memang orang ke sekolah ini pokal-pokal ini orang ke anak-anak. Alhamdulillah luar biasa ini. Baik, dari presentasi semua kelompok tadi ada mungkin hal yang masih kurang jelas yang anak-anak ingin sekalian pertanyakan, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada maka kita akan lanjutkan materinya. Selanjutnya Bapak mungkin saja ada tadi sebenarnya masih kurang jelas, tapi ini malu-malu mau bertanya.
Biasa itu sebenarnya kita mau bertanya Bapak, tapi gimana yang mau bahasakan? Nah itu mungkin karena masih malu-malu sehingga, nah Bapak kasih penguatan untuk supaya kita semakin paham dengan materi ini. Yang pertama yaitu makna pernikahan oleh Bukhari dan Muslim juga, ini tentang kriteria atau istri yang baik, yaitu yang punya harta, punya kedudukan atau dari keturunan yang baik-baik, memiliki ketampanan atau kecantikan yang baik, dan yang terpenting agamanya baik. Ini yang paling penting, karena kalau kecantikan itu ya 1, 2, 3 kali melahirkan sopu dari itu kecantikan. Kalau harta masih banyak orang lain yang lebih kaya. Kalau agamanya bagus, insya Allah ini langgeng ya. Kemudian berikut hukum pernikahan, ada 5 hukum pernikahan ya. Baru yang berikutnya tujuan pernikahan, dan selanjutnya adalah ini yang selanjutnya wali rukun pernikahan ya. Nah, demikian anak-anakku sekalian tentang penguatan materi yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami materi ini. Dan selanjutnya Bapak ingin memberikan penguatan, nah, supaya ini ada bukti bahwa ini benar-benar sepaham ini materi yang orang habis bahas. Maka Bapak ingin memberikan LKPD yang dikerjakan ya. Nah, nanti LKPD-nya dikumpulkan oleh ketua kelasnya ya. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak harap anak-anakku mungkin bisa memberikan tanggapan tentang pelajaran kita pada hari ini terkait dengan metode yang kita gunakan. Bagaimana anak-anakku sekalian? Suka dengan metode ini atau minggu depan kita semua ganti dengan metode yang lain? Bagaimana menurut Abu? Apakah metode ini perlu orang pertahankan atau orang mau ganti dengan metode yang lain minggu depan? Nah, bagus. Kalau misalnya sudah senang dengan metode ini, maka minggu depan kita akan tetap menggunakan metode yang sama, di mana anak-anak yang lebih banyak aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya Bapak ingin sampaikan, minggu depan insya Allah kita masih akan belajar tentang pernikahan, yaitu pada materi tentang wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan hikmah pernikahan. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan oleh-oleh supaya ada yang dipegang sampai di rumah, yaitu PR. Jadi minta tolong cari informasi tentang wali nikah, hak dan kewajiban suami istri, dan hikmah nikah. Bisa dilihat di Google atau tanya penghuni orang tua, pak tetangga, atau pak imam ya. Selanjutnya mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang bisa menyimpulkan orang materi hari ini. Coba Ade Sabrina bisa simpulkan materi kita pada hari ini. Luar biasa. Nah, ini berarti Ade Sabrina dari awal sampai akhir dia menyimak dengan baik ya, sehingga bisa menikmati materi dengan baik. Nah, selanjutnya mari kita menutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Sabudi, peserta yang kedua yang menghilangkan backnya. Dan